Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak ibu yang soleh juga soleha di kelas 1 berjumpa lagi dengan di sini dengan Ibu Eva ya. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai aspek tarikh ya, yang sebelumnya kemarin kita sudah memulai dengan meneladani kisah Nabi Muhammad SAW ya. Tapi sebelumnya ibu ingin menanyakan apa kabar nih hari ini tanggal 20 berapa ya? 29 ya, Rabiul Awal 1443 Hijriah ya. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kalian semua sehat ya. Sehat, tidak kurang suatu apapun. Adapun teman-teman kalian yang sedang diuji sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, syafakumullah. Mudah-mudahan Allah mengangkat segala penyakitnya. Tak lupa juga salam bakti, salam hangat, salam hormat juga untuk mama-mama yang hebat di rumah, yang senantiasa istiqomah untuk mendampingi putra-putri kita yang soleh juga solehah. Yuk, mari kita belajar mulai hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. Ya, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Tadi di awal ya nak ya, kita minggu kemarin kita memahami atau mendapatkan ilmu ya mengenai kisah Nabi yang terakhir, Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Bagaimana keteladanan beliau, sikap beliau yang lemah lembut dan penuh kasih sayang ya. Nah, karena beliau yang Nabi yang terakhir, tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Kita imani ya, tidak ada lagi. Nah, berarti yang paling terakhir adalah Nabi Muhammad SAW ya, yang sempurna akhlaknya karena beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah, anak-anak ibu yang soleh dan soleha, mengenai Nabi dan Rasul, nah termasuk ke dalam rukun iman ya nak ya. Alhamdulillah, rukun iman ada berapa? Ada 6 ya. Ada 6 ya. 1, iman kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, Nabi dan Rasul, hari kiamat, dan ketentuan atau qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berapa ini Kang Depu ini? Ada 4. Nah, kita meyakini Nabi dan Rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Ibu jelaskan di sini. Iman dulu ya. Apa sih pengertian imannya? Iman yaitu secara bahasa artinya yakin, mempercayai ya nak ya. Adapun secara istilah, iman itu diyakini dalam apa ini? Dalam hati sayang ya, diucapkan dengan lisan, lalu diaplikasikan atau diamalkan dengan sikap dan perbuatan. Itu arti iman sayang ya. Nah, adapun iman kepada Nabi dan Rasul berarti di sini yang harus diingat ya, bahwa beriman kepada Nabi dan Rasul berarti kita harus meneladani sikap-sikap yang baik ya, yang sudah dicontohkan oleh para Nabi dan Rasul Allah ya. Di antaranya kemarin saya Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir, Nabi kita sayang ya,
insya Allah yang paling sempurna akhlaknya. Ya nak ya, kebetulan kemarin kita mengetahui ya tanggal 12 Rabiul Awal, nah sebagai hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kita ingat kisahnya ya, kita ingat teladannya, lalu kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari sayang ya, karena bentuk kasih sayang Allah dan untuk mengingatkan para manusia agar tidak tersesat. Nah, Allah turunkan, Allah utus para nabi dan rasul sebagai risalah yang mengemban ajaran Allah dan juga akhlak yang harus kita teladani. Ya nak ya, paham sayang? Itu dari aspek rukun iman ya, arti iman ya, dan kita spesifikkan iman kepada nabi dan rasul ya. Nah, karena kemarin kita mengenal ya, lalu meyakini kebenaran kisah Nabi Muhammad SAW, nah itu yang terakhir ya. Nah, kita hari ini akan membahas tentang nabi yang pertama ya, sekaligus manusia pertama di muka bumi ya nak ya. Nah, siapa beliau? Nah, dialah Nabi Adam alaihi salam ya nak ya. Adapun tujuannya ya, tujuan pembelajaran hari ini, kalian anak-anakku yang soleh dan solehah ya, selain meyakini kebenaran kisah Nabi Adam alaihissalam, kalian bisa menunjukkan sikap pemaaf ya, sebagai implementasi dari sosok Nabi Adam alaihissalam ya, keteladanan beliau, dan juga mampu memaafkan. Fahim tuh? Oke ya, alhamdulillah. Nabi Adam alaihissalam. Jadi ini ya yang harus kalian pahami dan kalian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, sikap pemaaf dan memaafkan ya. Nanti ke selanjutnya. Oke. Nah, di sini saya tadi udah Ibu sampaikan ya titik tolaknya, tolak ukurnya. Nabi dan Rasul adalah utusan Allah ya. Mereka mengajarkan ajaran Allah serta memberi keteladanan atau akhlak yang mulia. Nah ya, agar kita manusia bisa selamat juga bahagia di dunia dan di akhirat. Ya nak ya? Oke. Oh, kok masih lemas? Semangat dong. Yuk. Nah, di sini nih Ibu punya lagu ya nak ya, lagu yang bisa mengingatkan kita tentang sosok Nabi Adam alaihissalam. Saya Nabi yang pertama juga sekaligus manusia pertama di muka bumi ya. Nah, nada lagunya seperti ini. Indung indung kepala rindu, na 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 na. Bisa ya? Oke, supaya ini nih pagi-pagi nih lebih semangat lagi sayangnya. Nih, boleh nanti dilihat ya liriknya ya. Kita masukkan nadanya ya. Nabi Adam, nabi pertama, dicipta Allah dari tanah, tinggal di surga dengan Siti Hawa, sebagai makhluk Allah yang mulia. Nabi Adam sangatlah taat pada Allah yang maha kuasa, lalu iblis menggodanya memakan khuldi yang terlarang. Adam bertobat kepada Allah atas segala kekhilafannya. Adam dan Hawa hidup di dunia sebagai tebusan kesalahannya ya. Subhanallah ya, itu sebagian kisah daripada Nabi Adam alaihissalam yang boleh nanti kalian nyanyikan ya. Buat tepuk tangan dong untuk kita semua ya. Terima kasih sudah menyimak Ibu menyanyi. Subhanallah. Nah,
Sekarang ya kita mulai ya tentang kisah Nabi Adam alaihi salam. Ayo, semangat dong, semangat sayang ya. Ya, fokus kembali ya. Nah, boleh kalian baca dengan lantang sayang ya, di mana Nabi Adam alaihissalam adalah Rasul utusan Allah, ya, dan sekaligus manusia pertama yang diciptakan oleh Allah ya nak ya. Jadi Allah itu menciptakan sosok jin, malaikat, dan langsung manusia. Ya, Adam lebih pintar dari malaikat dan iblis karena diberi kelebihan yaitu akal dan pikiran. Ya, jadi kalian bisa membedakan nanti sayang ya. Kalau malaikat, makhluk yang diciptakan Allah, taat tidak pernah membangkang. Nah, kalau jin ya, nah diantaranya ada yang bernama iblis ya, golongan iblis ya. Nah, mereka itu diciptakan oleh Allah SWT lebih banyak nafsunya sayang ya, lebih banyak nafsunya. Jadi mereka itu sangat membangkang kepada Allah SWT. Adapun manusia, nah komplit sayang ya, diberi hati, diberi akal pikiran ya, diberi nafsu juga. Cuman kalau manusia lebih banyak nafsu berarti ya itu termasuk temannya jin atau iblis sayang ya, atau setan. Nah seperti itu. Jadi Allah memberikan akal pikiran untuk menyeimbangi antara hati ya, keinginan yang baik dan nafsu yang tidak baik ya, diberi akal dan pikiran ya. Itulah kelebihan manusia ya sayang ya. Oke, lanjut. Nah, di sini Allah setelah menciptakan, Allah pun mengajari ya Nabi Adam alaihissalam berbagai nama benda ya, benda apapun, sehingga Nabi Adam itu sangat pintar dibanding makhluk Allah makhluk lain yang Allah ciptakan. Enak ya. Dan iblis iri melihat Nabi Adam dan Hawa. Siapa sih? Nah, temannya Nabi Adam alaihissalam ya, teman sekaligus istri yang Allah ciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam. Jadi Nabi Adam dan Hawa tinggal di surga dengan penuh kenikmatan oleh Allah SWT. Tetapi Allah mengultimatum, memerintahkan dengan sangat dan tegas, jangan sekali mendekati saja nggak boleh sayangnya, apalagi memakan buahnya ya. Nah, dengan segala taktik dan tipu daya iblis ingin menggoda keduanya agar melanggar larangan Allah sayang ya. Nah, singkat kata, lama-kelamaan Nabi Adam tergoda, mereka dengan sengaja melanggar larangan Allah yang tadi sayangnya, mereka mendekati lalu memakan buahnya. Masya Allah, apa yang terjadi? Subhanallah. Nah, rasa malu mereka terlihat, rasa bersalah dan dosa sangat menggetarkan hati mereka, sehingga Adam dan Siti Hawa bertaubat. Mereka sangat menyesal, mereka menangis dengan tidak hentinya, memohon ampun ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa mereka ini sudah tergoda dan intinya mereka telah melanggar larangan Allah, sangat menyesal. Nah, dengan tiada henti, penuh penyesalan yang amat sangat ya, Nabi Adam bertaubat dan Allah menerima taubat mereka. Namun Allah hendak menguji Nabi Adam alaihissalam ke bumi sayang ya, ke bumi sebagai ujian. Ingat sayang ya, kita hidup di dunia ini adalah ujian karena cita-cita kita kembali di surga, berkumpul di surga. Mudah-mudahan sayang ya, ibu bersama anak-anak ibu yang soleh ini
kita bisa berkumpul di sana. Amin, amin ya rabbal alamin. Kenapa iblis sampai menggoda Adam dan Hawa ya? Nah, jadi ketika Allah menciptakan malaikat dan setan jin ya sayang ya, lalu terakhir Allah menciptakan Adam. Nah, dengan perintah Allah juga Allah memerintahkan malaikat untuk bersujud, bukan bersujud menyembah sayang ya, bersujud memberikan penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam ya, penghormatan ya, sebagai makhluk ciptaan Allah yang baru, yang lebih Allah ajari, lebih pintar ya sayang ya, lebih lengkap penciptaannya. Nah, malaikat menuruti perintah Allah untuk bersujud atau memberi penghormatan kepada Nabi Adam ya. Tapi iblis, dengan kesombongannya, merasa dirinya hebat, diciptakan dari api yang panas dibandingkan Nabi Adam yang dari tanah kering pekat ya sayang ya. Nah, tidak mau membangkang ya. Seraya Allah memberikan atau melaknat iblis untuk ditetapkan penghuni neraka sayang ya. Tetapi iblis memberikan memohon kepada Allah supaya dipanjangkan umurnya sampai waktu hari kiamat. Maka dari itu janji iblis ya bertekad kuat dengan segala upayanya ya akan menyesatkan Adam beserta keturunan-keturunannya sampai akhir zaman. Nah, termasuk kita sayang ya, makin kesini makin mendekati akhir zaman, makin banyak godaan-godaan yang godaan-godaan kepada kita untuk melanggar perintah Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan di sini anak-anak ibu ya kelas 1, anak-anak yang tangguh ya, terus pintar, cerdas, dan selalu taat kepada Allah ya, berusaha memaksimalkan, berusaha supaya tidak tergoda ya nak ya. Nah di sini ya kita kembali sayang ya, kembali kepada Nabi Adam alaihissalam yang sudah bertaubat memohon ampun dan Allah mengujinya diturunkan ke bumi ya, tentunya berdua-duanya sayang ya. Nah, kalau sebelumnya nih di surga Nabi Adam dan Siti Hawa mendapatkan kenikmatan ya, mau apa-apa tinggal makan, mau makan tinggal makan, mau minum tinggal minum ya, pokoknya segala kenikmatan. Nah, ketika diuji Allah ya ke bumi, keduanya harus bekerja keras, karena ingat di dunia atau di bumi ini adalah tempat ujian sayang ya. Mau makan harus apa dulu nih, bertani dulu, bercocok tanam ya, seperti itu. Tetapi awal mulanya Nabi Adam dan Siti Hawa terpisah sayang ya. Nah, diturunkannya terpisah, sehingga Allah mempertemukan kembali mereka di Jabal Uhud sebagai pertemuan di Bukit Kasih sayang ya. Nah, ketika Allah bukan mengusir sayang ya, menurunkan Nabi Adam alaihissalam bersama istrinya Siti Hawa dari surga. Nah, Nabi Adam meskipun sudah diturunkan ke bumi tidak henti-hentinya bertaubat sayang ya, bertaubat, memohon ampun kepada Allah dengan banyak membaca istighfar, astagfirullah ya. Keduanya bertobat dan berjanji tidak akan melanggar larangan Allah kembali. Apa doanya yang terkenal dan patut kita hafal sayang ya? Apa ini? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin sayang ya. Ada yang sering mendengar kan? Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami telah menganiaya
mengampuni diri kami sendiri. Dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya paslah kami termasuk orang-orang yang merugi. Itu doa Nabi Adam dengan penuh keikhlasan dan penuh penyesalan ya anak-anak ibu yang soleh dan soleha. Itu seorang nabi sayangnya meminta memohon seperti itu. Apalagi kita sering berbuat salah dari awal bangun tidur sampai kita tidur lagi, keseharian kita pasti banyak melakukan kesalahan sayang ya. Jadi banyak-banyak beristighfar, memohon ampun dan bertobat kepada Allah ya nak ya, baik dari dosa yang terasa maupun tidak terasa sayang ya. Nah di sini sayang ya, nah intinya sayang ya, kita mempelajari kisah Nabi 25 Nabi dan Rasul ya, Adam, Idris, Nuh sampai kemarin Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ini sayang ya patut yang harus kita teladani ya, sikap-sikapnya itu satu, yang pertama itu taubat ya, banyak-banyak bertaubat, beristighfar, memohon ampun kepada Allah sayang ya. Nah kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah selalu meminta maaf kepada teman ketika melakukan kesalahan ya. Ini mah banyak kan, udah tahu salah, ada yang bisa-bisa aja, tidak juga begitu. Nah, jangan seperti itu sayang ya. Jadi meminta maaf sayang ya. Ini kepada Allah bertaubat, mohon ampun kepada sesama atau kepada teman, baik ke siapapun sayang ya, ke sesama meminta maaf itu lebih utama ya. Nah, yang duluan minta maaf hebat, itu sudah meneladani keteladanan Nabi Adam alaihissalam sayang ya. Lalu kalau teman yang minta maaf kepada kita gimana Bu? Nah tentunya kita memaafkan sayangnya, seperti Allah mengampuni taubatnya Nabi Adam misalnya, mengampuni kesalahan Nabi Adam. Begitupun kita ya dengan sesama ataupun dengan teman ya, memaafkan sayangnya. Allah pemaaf, berarti kita harus pemaaf juga ya sayang ya. Maaf, Allah maha pemaaf, berarti kita harus bisa memaafkan ya nak ya. Lanjut. Nah, adapun tobat itu apa sih Bu? Nah, tobat itu artinya mohon ampun sayang ya. Nah, ini banyak yang bertanya, tobat itu apa sih? Banyak seringnya kita mendengar memohon ampun kepada siapa? Kepada Allah, karena dosa-dosa kita kepada Allah ya. Salah satunya caranya ya dengan banyak membaca istighfar, astagfirullahaladzim. Ketika kita mau hendak marah ya, astagfirullahaladzim, insyaallah kita akan tenang ya nak ya. Nah sudah bertaubat itu kita juga harus berjanji tidak boleh mengulanginya kembali sayangnya, dan harus dilakukan sungguh-sungguh sayangnya untuk menjauhi perbuatan dosa dan memperbanyak kebaikan ya nak ya. Itu. Nah mangga setelah ini supaya kalian lebih seru lagi nih, siapa yang mau nonton tentang kisah Nabi Adam alaihissalam, mangga kalian bisa melihatnya sayangnya dalam tayangan ini. Kisah Nabi Adam alaihi salam. Setelah Allah menciptakan alam raya dan menyempurnakannya, bumi telah menjadi hijau, dipenuhi hutan belantara. Lautan membentang, danau-danau dan sungai-sungai yang panjang, hewan-hewan pun telah berkembang biak di dalamnya. Sementara itu di surga, Allah mengumpulkan para malaikat dan berfirman, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi." Para malaikat bertanya, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu?" Allah berfirman, "Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Kemudian Allah menciptakan manusia yang hendak dijadikan khalifah itu adalah dari tanah liat kering. Setelah sempurna penciptaannya, Allah meniupkan ruh ke dalamnya. Manusia pertama ini dinamai Adam.
Berbeda dengan para malaikat, Adam dikaruniai akal sehingga mempunyai kemampuan berpikir yang kuat. Allah mengajari Adam tentang benda-benda yang ada. Kemudian Allah memperkenalkan Adam kepada penghuni surga dan berkata kepada malaikat, "Sebutkanlah benda-benda ini." Para malaikat tidak bisa menyebutkan benda-benda itu. Lalu Allah menyuruh Adam menyebutkan benda-benda itu, dan Adam bisa menyebutkan semuanya. Allah berfirman, "Sujudlah kamu kepada Adam." Maka semua malaikat tersungkur sujud kepada Adam untuk menghormatinya. Tetapi iblis tidak mau sujud. Allah menegur iblis, "Kenapa kamu tidak sujud kepada Adam?" Aku lebih baik dari dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia dari tanah. Allah berfirman, "Keluarlah dari surga. Kamu terkutuk dan terlaknat sampai hari kiamat." Iblis lalu berkata, Ya Robbi, berilah saya umur panjang sampai hari kiamat, dan aku akan menggoda dan menyesatkan semua manusia, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka. Allah berfirman, "Kamu diberi umur panjang sampai hari yang ditentukan. Sesungguhnya kamu tidak bisa menjerumuskan hamba-hambaku. Yang mengikutimu hanya orang-orang yang sesat." Adam tinggal dengan bahagia di surga. Kemudian Allah menciptakan Hawa, wanita pertama dari tulang rusuk Adam. Semakin bahagia, Adam dan Hawa tinggal di surga. Semua serba ada dan indah luar biasa. Makanan lezat berlimpah, baju beraneka dan indah, istana megah, sangat nyaman untuk tempat tinggal. Mereka bebas berjalan-jalan ke seluruh penjuru surga yang teramat luas dan indah. Allah hanya melarang mereka berdua mendekati sebatang pohon. Adam dan Hawa patuh terhadap larangan itu. Mereka tidak pernah mendekati pohon terlarang itu. Iblis yang mendengarkan larangan itu langsung menyusun rencana. Dia berusaha sekuat tenaga dan menggerakkan segenap pikiran untuk menjerumuskan Adam dan Hawa agar melanggar larangan Allah. Allah yang Maha Tahu memperingatkan Adam dan Hawa. "Hai Adam, setan itu adalah musuhmu dan juga musuh istrimu. Berhati-hatilah, jangan sampai dia mencelakakan kalian dan mengeluarkan kalian dari surga." Iblis lalu mencari kesempatan untuk menggoda Adam dan Hawa dengan berbagai cara, halus maupun terang-terangan. Dia berusaha agar mereka berdua melanggar larangan Allah, mendekati pohon terlarang. Iblis berkali-kali membujuk mereka dengan bersumpah bahwa dia hanya menginginkan kebaikan dengan kebahagiaan Adam dan Hawa. Iblis berkata, Pohon kuldi adalah pohon kekekalan. Jika engkau memakan buahnya, maka akan kekal seperti para malaikat di surga. Dia juga berkata akan menunjukkan kepada mereka kerajaan yang kekal. Begitu gigihnya iblis membisikkan rayuan-rayuannya. Akhirnya Adam dan Hawa tergoda untuk memakan buah dari pohon terlarang itu. Begitu mereka mencicipi buah itu, hilanglah baju indah yang mereka kenakan. Mereka sangat malu dan seketika takut kepada Allah. Mereka menutupi tubuh mereka dengan daun-daun surga. Allah menegur mereka, "Bukankah sudah kularang kalian mendekati pohon itu? Dan bukankah sudah kuperingatkan kalian, setan adalah musuh kalian?" Adam dan Hawa sangat menyesal dan ingin agar Allah memaafkan mereka dan memberi rahmat kepada mereka lagi. Kemudian Allah mengajari mereka doa untuk memohon ampunan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan merahmati kami, pastilah kami menjadi orang-orang yang rugi. Kemudian Allah menerima taubat Adam yang sungguh-sungguh dengan memberi ampunan, tetapi tetaplah keputusannya.
turunlah kamu semuanya ke bumi. Sebagian kalian akan saling bermusuhan. Di bumilah tempat tinggal kalian. Maka turunlah Adam dan Hawa ke bumi meninggalkan segala kesenangan dan keindahan surga. Mulai saat itu, mereka mulai mengupayakan makanan, pakaian, dan rumah dengan tangan mereka sendiri. Ketika Adam dan Hawa diturunkan ke bumi, mereka ditempatkan terpisah. Setelah bertahun-tahun saling mencari, akhirnya mereka bertemu di Padang Arafah, di Jabal Rahmah. Mereka berdua bekerja keras dengan tenaga dan pikiran untuk membangun kehidupan di bumi dan terus tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang di bumilah penugasan Adam sebagai khalifah. Adam dan Hawa dikaruniai 20 pasang anak kembar, masing-masing pria dan wanita. Sejak saat itu, manusia terus berkembang di bumi dengan mengemban tugas sebagai khalifah atau pengatur alam raya. Kisah Nabi Adam ini mengingatkan kita bahwa iblis dan setan-setan pengikutnya akan terus gigih berusaha agar sebanyak-banyaknya manusia menjadi sesat dan masuk neraka bersama mereka kelak. Namun jangan takut, godaan iblis dan pasukannya tidak mempan terhadap orang-orang yang ikhlas berserah diri kepada Allah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Nah, alhamdulillah ya, seru ya. Oh, ternyata seperti itu ya kisah Nabi Adam alaihissalam. Sebelum Nabi Adam alaihissalam memiliki putra putrinya yang kelak sampai kepada kita sayang ya, sebagai anak cucu Adam, subhanallah. Nah, setelah kalian menyimak apa yang ibu paparkan, juga melihat tayangannya, kalian harus mempunyai sikap dan bertekad untuk meneladani sosok Nabi Adam alaihissalam berupa pemaaf dan mau memaafkan ya, dan juga selalu memohon ampun kepada Allah ya atas dosa-dosa kita yang disebut taubat saya. Nah, kalian jadi insya Allah ingin memiliki sikap meminta maaf apabila berbuat salah, atau tambah lagi sayang, dan memaafkan apabila orang meminta maaf kepada kita sayang ya. Seperti ini ya, insya Allah ya anak-anak ibu. Siap bu, gitu ya bilang ya, insya Allah. Nah, setelah ini baru lembar kerja peserta didik. Mangga kalian di sini ada pernyataan, kalian tinggal checklist benar atau salah. Ini boleh ditulis di buku tugas atau latihan ya sayang ya. Adapun catatan, mangga yang namanya catatan itu yang penting-penting saja ya sayang ya, supaya bukunya bisa dipergunakan sayang ya. Nah, dilanjut. Nah, ini juga ada bentuk isian sayang ya. Kalian menulis apa yang seharusnya dilakukan oleh Zaki dan Azam sebelumnya di sini ya. Sekarang Zaki dan Azam baca istighfar dulu. Astagfirullahalazim. Kalau main boleh yang baik ya sayang, tidak berebut, harus izin dulu. Zaki tidak mendengarkan dan asik dengan mainan kereta apinya. Sekarang Zaki dan Azam minta maaf dulu. Nasihat ibu Zaki kepada Azam dan Zaki. Nah, kalian mengisi apa yang seharusnya dilakukan oleh Zaki dan Azam terhadap temannya. Nah, seperti itu sayang ya. Nah, jadi di sini mungkin ada perselisihan sayang ya. Apa sih yang seharusnya dilakukan oleh Zaki dan Azam? Sebelumnya kalian baca kembali ya. Nah, ininya sayang ya, ibu barusan sudah membaca. Jadi memahami apa yang dipertanyakan. Nah, lanjut KPD-nya kalian beri centang kembali dengan memahami atau melihat gambarnya sayang ya. Ini bagus atau tidak ya, sesuai yang dicontohkan oleh Nabi Adam alaihissalam atau tidak ya sayang ya.
seperti itu. Nah, ini insya Allah diparaf oleh ibu ketika kalian mengumpulkan semuanya ya dalam satu map ya. Dari mulai pembelajaran pertama kali sayang ya, diberi latihan tugas semuanya, mangga dikumpulkan insya Allah sama ibu, langsung diparaf, dan semua yang perlu diparaf sama ibu akan paraf sayang ya, dan dicap bahwa kalian sudah melaksanakan tugas-tugasnya sayang ya dengan amanah insya Allah ya. Lanjut, alhamdulillah, tanda pembelajaran hari ini sudah selesai. Tafadhol, mangga kalian mengerjakan tugasnya. Mudah-mudahan segala ilmu yang didapat hari ini mendapat keberkahan dari Allah SWT dan bermanfaat tentunya ya, khususnya menjadi pengingat juga bagi ibu sayang ya, dan kalian menjadi wawasan yang lebih ya sayang ya, dan mendidikan anak-anak yang pintar, cerdas, tangguh ya, sesuai zamannya ya insya Allah. Mangga tafadhol yuk, insya Allah minggu depan masih mengenai aspek tarikh sejarah nabi yang lainnya ya insya Allah ya, dengan semangat ya. Astagfirullahaladzim, yuk kita beristighfar sebanyak-banyaknya, lalu ditutup dengan akhir majelis ya. Ibu mohon maaf kalau ada kata-kata ibu yang kurang berkenan dan penuh dengan kehilafan. Itu semata-mata adalah kehilafan ibu sendiri, dan adapun yang hak atau yang benar itu adalah semata-mata rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan katsiran. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku.